melakukan firman Allah yang benar-benar serupa dengan Yesus. Janganlah ada tiap-tiap orang di antara kamu yang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga dia harus perhatikan. Janganlah ada tiap-tiap orang di antara kita yang terus-menerus hanya mementingkan dan memperhatikan kepentingannya sendiri. Dia tidak mau tahu dengan kepentingan orang lain. Bukan seperti yang aku inginkan, tapi seperti yang engkau inginkan, seperti yang engkau mau. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Maksudnya adalah engkau sepikiran dengan Dia, engkau sepikiran dengan Yesus. Ketika saudara sepikiran dengan Yesus, ketika saudara dan saya menjadi orang yang seperasaan dan sepikiran dengan Tuhan, maka saudaraku, kita adalah orang-orang yang menjadi kesukaan, kesenangan, dan berkenan di hadapan Bapa di surga. Yang walaupun saudaraku, Yesus ini, yang walaupun dalam rupa Allah, tapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Saudaraku, saya ingin cerita sebentar bagaimana Yesus berkenan di hadapan Bapa. Saya ingin cerita sebentar, saudara. Sebelum ayat ini, saudaraku, sebelum ayat Lukas 2 ayat 14, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini adalah tentang kelahiran Yesus. Tapi saya ingin cerita, saudara, di satu waktu, saudara, kenapa Yesus lahir? Kalau saudara baca Alkitab dan saudara bertanya, Tuhan, kenapa Yesus harus datang? Memang saudaraku, Adam itu gagal. Dia gagal melaksanakan titah dan perintah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Manusia jatuh dalam dosa. Manusia melakukan apa yang dia lakukan, dan dia tidak senang ditegur. Manusia tidak senang dinasehati. Dia melakukan apa yang seharusnya dan dia lakukan. Dia bebas melakukan apa saja, hingga perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki pun terjadi. Dan Alkitab katakan dosa manusia sudah sampai ke langit. Begitu dalamnya manusia jatuh dalam dosa, hingga kemuliaan Tuhan itu, saudaraku, hilang dari hadapan manusia. Manusia tidak menggambarkan kemuliaan itu lagi. Tidak ada rupa Allah dalam kehidupan manusia itu lagi. Dan suatu hari, saudaraku, oleh karena begitu jahatnya manusia itu di hadapan Tuhan, Tuhan pernah berkata, aku akan membunuh manusia. Aku menyesal menciptakan mereka, dan aku akan membunuh mereka semua. Aku akan melenyapkan mereka semua. Dan saudara tahu, maka Allah melenyapkan manusia itu. Yang tinggal hanya Nuh dan keluarganya. Dan oleh karena keluarga ini, Tuhan ingin orang-orang yang tinggal di bumi adalah orang-orang yang senantiasa mengasihi Dia dan memuliakan Allah. Tinggallah orang-orang percaya ini, dan manusia bertambah banyak, manusia bertambah. Saudara, mereka bertambah banyak, manusia bertambah banyak. Mereka kembali jatuh dalam dosa. Mereka melakukan dosa semau mereka sendiri. Mereka tidak mau dikontrol. Mereka tidak
berdiam diri. Dia tidak mau menegur manusia dan dia membiarkan manusia itu melakukan seluruh kehendaknya sendiri. Mereka melakukan kepentingannya sendiri. Semua orang egois. Mereka melakukan apa yang mereka paling sukai, yang memuaskan hidup mereka. Mereka melakukannya dan tidak ada rasa takut kepada Tuhan. Mereka bercinta dengan dunia ini. Mereka memberikan diri mereka ke dalam hal kenajisan. Dan Tuhan berdiam diri terhadap manusia itu selama 400 tahun lamanya. Saudaraku, saya ingin bertanya, saudara boleh jawab dengan jujur, dengan lembut. Kalau saudara dengan istri saudara tidak cakap, seperti Tuhan membiarkan manusia itu 400 tahun lamanya, tapi jangan dulu sebut asal nama. Saya ingin tanya, suami-suami yang ada di sini, dengarkan saya dulu. Kalau saudara bersoal di rumah, saling menyakiti, siapa yang duluan memaafkan? Jujur. Ayo suami-suami, jujur. Hah? Suami? Suami. Hah? Suami. Suami? Pak Septi? Siapa? Suami? Itu